udah terjadi di HKBP, pendeta ditendang sama jemaat. Ya itu kan Oh, ditendang. Secara organisasi tidak dianggap udah. Secara organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Buka kamera. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung dari godaan Kepas yang terkutuk. Gimana Bang Kepas? Gimana Pak Ustadz Loding, kenapa belum masuk Kristen? Kenapa masih menolak Yesus Tuhan? Di mana data yang mengatakan Yesus Tuhan? Kalau ada data mengatakan Yesus Tuhan, saya rubah rumah saya yang buruk ini menjadi gereja. Saya rubah rumah saya menjadi gereja. Kalau ada Yesus, kalau ada ayat mengatakan Yesus adalah Tuhan, rumah saya yang seburuk ini saya rela rubah menjadi gereja lantai 3. Jangan Kenapa? Jangan menyangkal Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13 itu baca satu skop. Baca satu perikop. Itu menceritakan bukan Tuhan tapi Tuan. Tuh kau merokok tuh, kau disuruh hapus, turun dulu. Baru nanya ulang. Merokok pula dia di depan kamera. Penggemar Bang Loding, makasih Bunda Fitria. Makasih. Ya, janganlah merokok. Saya ini juga perokok, tapi tidak patutlah kita kasih tunjukkan di dalam di kamera. Tidak boleh begitu Bang Kepas. Silakan. Coba Bang Kepas buktikan sama saya kalau Yesus adalah Tuhan berlandaskan dalil. Silakan Bang Kepas. Jadi di Alkitab saya ini Tuhan dibuat, bukan Tuan. Yohanes 13 ayat 13. Tuhan bukan Tuan. Saya baca ya. Yohanes berapa? Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13. Ini. Coba kau baca sendiri. Kau baca. Kau baca tuh. Apa itu? Bukan Baca. itu. Ini kita pedoman kita Alkitab. Ini apa? Ini Alkitab. Kamu Yohanes 13. Kamu memanggil aku guru dan baca. Tuhan lah, bukan Tuhan. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Bang Kepas, di dalam Bible Bang Kepas itu tidak ada Yesus. Janganlah kau tutup kamera Bang Kepas. Nah, kan dia menghilang, itulah dia itu kan. Kalau sudah kena ulti langsung kabur. Begitu. Aduh. Tuan, di situ Tuan, bukan Tuhan, Tuan. Baca satu perikop itu kalau kalian mau baca. Ya, teman-teman dibantu tap-tap layar sama absen-absen, love orange, dibantu dulu. Halo. Tapi cuma. Halo, Assalamualaikum Bang Loding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ada yang mau disampaikan? Wih, Bang Loding. Sebentar itu kalau PK itu terus PK sudah Bang Loding. Oke, siap. Kalau dia masuk undang dia, saya masuk di Bang Loding Perum. Oke, mantap, siap. Siap, Kapicina, siap. Oke, siap. Abang dari Weda ini, makian. Oke, siap. Salam buat semua keluarga di sana, ya. Oke, siap Abang. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pasien selanjutnya. Iya, janganlah teman-teman ya. Nggak usah lah. Bilang, netizen saya tidak mau. Jadi aman ya. Oke teman-teman.
Jakarta ketemu lagi Bang. Siap Bapak, kita ya jumpa lagi di Jakarta insya Allah ya. Teman-teman, doakan saya insya Allah bulan depan kita sudah mulai jalan lagi ya. Jalan lagi, safari lagi. Bantu doakan saya teman-teman ya. Dukung saya. Safari kemarin kita diberikan 2. Iu syahadat sama siapa? Jasmine juga syahadat ya. Nah, yang ini safari kedua kita doakan siapa lagi yang mau syahadat ini ya. Doakan. Izin upload di FB silakan. Buat teman-teman semua yang mau ambil rekaman saya, yang mau upload video-video saya, silakan kalian rekam, silakan kalian live, silakan kalian upload. Silakan ya. Silakan kalian live kan YouTube live saya, kalian upload Viti ambil Viti buat Viti silakan. Kalau kalian mendapatkan rizki dari situ, saya tidak akan meminta kontribusi sepeser pun dari kalian. Tapi jangan kalian kasih. Kalau kasih saya ambil. Silakan kalian posting, silakan kalian bagikan, silakan. Kalau kalian dapat faedah dari situ, dapat rizki dari situ, saya tidak akan meminta sepeser pun. Itu rizki kalian ya. Tapi jangan kasih. Soalnya saya ini tidak mudah menolak. Silakan. Pasien selanjutnya. Ya, setidaknya itu dengan kehadiran saya itu bisa memberikan manfaat buat orang lain, ya. Mungkin karena dengan kehadiran saya dia bisa dapat manfaatkan dari live saya, dapat manfaatkan dari VT saya, itu luar biasa. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saya yakin satu ketika pasti masa saya akan redup. Dan insya Allah ketika masa saya redup, saya tidak meninggalkan luka kepada netizen. Diam. Ini ayam juga seperti Oten. Fokus. Kurang ajar ayam seperti Oten. Iya. Iya, orang lagi bicara sama sekali dengan Oten ini. Tidak bisa dilarang. Seperti Oten, seperti Celsius tadi. Itu kan, bersuara lagi kan. Sama seperti Celsius tadi, di mute, buka, baru mute. Kalau dilempar baru dia hilang. Nah, sudah kan? Sama seperti putus lagi tadi apa yang mau saya sampaikan tadi kan? Jadi itu teman-temannya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mungkin sekarang ini masa-masa saya, tapi ke depan kita tidak tahu ya. Kalau masa-masa saya sudah buram, datang lagi apologet yang terbaru lagi timbul masanya, minimal saya itu kurang ajar itu ayam kan? Minimal saya itu tidak meninggalkan luka kepada kalian netizen, kepada sesama apologet dan kepada lawan pembicaraan kita, ya. Oke, loading kayak Mamat nikahi bocah 6 tahun, tidak ada seperti itu bang. Tidak ada seperti itu bang. Kalau Anda mau seperti itu, setiap Anda menghujat Nabi Muhammad, setiap Anda menghujat Islam, maka itu Anda membuka aib Anda sendiri. Lupakah Anda di Bible 19:28, istriku Maria umur 3 tahun, tidak tahan nafsuku, karena melihat burit Maria, ada indah. Ada itu. Bukan Bible 19:28, baca di situ. Bible 19:28. Oh, loading itu yang kamu bawa palsu. Carikan saya yang aslinya. Kalau kamu ini cuma berbicara tidak berlandaskan data. Saya kalau buka data itu banyak sekali data yang ada di HP saya ini. Gitu. Bible 19:28 kamu buka itu. Gitu ya. Jadi tidak usah kamu menghujat. Tidak ada seperti itu. Silakan pasien selanjutnya. Ya. Halo. Islam Kristen. Kristen. Wah, aku Kristen awam aku, masih belajar. Oh, masih belajar. Belajar apa nih? Belajar bibir apa belajar ngeyel? Bapak belajar apa nih? Siap? Bapak sehat ya Pak ya? Salam buat semua keluarga di rumah. Dimudahkan rezekinya.
dilancarkan usahanya, dibimbing oleh Roh Kudus, dan diberikan kasih karunia Tuhan. Amin. Iya. Ini Oke. gini loh. Nggih. Kalau dengan sering bicara gini ya. Yohanes 5 ayat 30. Aku Nggih. tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku Nggih. menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan Nggih. penghakimanku itu adil. Jawabannya di sini jawabannya. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Jika Yesus menuruti kehendaknya sendiri, ini jawabannya. Ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga dengan anak menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki. Ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Itu jawabannya. Ya, Bapak itu siapa? Karena Yesus tidak menuruti kehendak sendiri. Hah? Bapak itu siapa? Bapa itu Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Bapa di surga. Yesus firman-Nya. Oke, Yesus. Oke, Yesus itu siapa? Firman-Nya Bapa itu sendiri. Tuhan juga. Apa? Tuhan atau bukan? Dalam hakikatnya itu Tuhan, karena dia firman-Nya Bapa itu Berarti sendiri. ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. 1 tambah 1 sama dengan? Yesus itu dalam keilahiannya Yesus disebut. Saya tidak tanya dalam keilahian, Pak. Yesus Tuhan. Bapa Tuhan. Betul? Iya. Ada berapa Tuhan? Coba cari dulu. Enak ngobrol sama Bapak sambil ngopi. Ya, itu Tuhan memang berupa manusia itu mungkin. Ini Iya. lagi ya. Yohanes 5 ayat 17. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun kamu tidak pernah melihat. Ini jawabannya ada di sini. Di mana? Yohanes 5 ayat 46. Hanya dialah yang datang dari Allah. Dia yang telah melihat Allah. Itu loh. Yesus pernah melihat Allah. Kalau Yesus ini jawabannya itu. di mana? Bapak, kalau ini jawabannya di mana? Kisah Para Rasul 2 nomor Kisah Para Rasul 4 nomor 27. Itu jawabannya di mana? Coba baca. Itu jawabannya di mana? Kisah Para Rasul 4 27. Itu jawabannya di mana coba? Sebentar. Ini aku masih Kristen awam belajar ini. Iya, sama-sama kita awam. Saya juga awam, Pak. Kita sama-sama belajar, Pak. Kita sama-sama belajar. Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 4 27. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan macet. Kisah Para Rasul 4 nomor 27. Itu jawabannya di mana? Coba dibaca dulu. Karena gini, aku dengar videonya Bang Loding itu. Gimana cara menjawabnya Oh, Bang Loding itu ya? Belajarnya saja Iya. sudah lima hari loh aku. 5 Oh, hari 5 aku minta hari, telepon. Masya Allah. Teman-temanku tak telepon semua teman-temanku. Coba itu gimana itu jawabannya itu? Ada 10 orang tak telepon semua. Gini loh Semua maksudnya udah bisa itu. jawab. Karena Yesus tidak menuruti kehendaknya sendiri. Jika Yesus menuruti kehendaknya sendiri, Iya, Bapak. ini jawabannya. Bapak, baik Bapak. Baik, begini Bapak. Bapak ini kan orang awam, saya juga orang awam. Kita di sini sama-sama metode belajar Bapak ya. Oke? Nah, coba Bapak baca kisah, coba panjenengan iso baca Yohanes, baca Kisah Para Rasul 4 27. Kisah Para Rasul dulu ya. Itu. Nggih. Sampean iki lo baca Kisah Para Rasul 4 nomor 27. Ya coba tak simpen nanti besok tak naik lagi aku ya. Oh, nggih. Kalau langsung bukan jawab Sampean saya. bacakan dulu. Saya Iya, sampean bacakan dulu. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa lain dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi itulah. Nah, di situ tertulis Yesus hamba, betul? Iya. Ah, kenapa Bapak bilang dia Tuhan? Itu apa? Iya, tanya teman-temanku. Oke, ya. Nggih. Janji yo, naik lagi yo. Katanya kamu rajin Ya, ke gereja janji, bilang oke. itu aku.
Oke, bilang gini geng, Pak geng. Loding. Katanya kamu rajin ke gereja. Mana buktinya? Tanya Loding gak jawab itu kamu. Ayo coba buktikan ini. Kalau aku Kristen awal udah bisa jawab. Geng. Per ya, per panjenengan. Terus. Roh Kudus Oke. mana? Roh Kudus muka gitu. Nanti tak naik lagi besok dan lusa ya. Ya, oke. Makasih Pak Loding. Assalamualaikum. Ya. Ya wa alaika ya ahlil kubur wa ahlil nar. Makasih Bang Luki, Masya Allah, hidayah ya Allah, hidayah ya Allah. Terima kasih teman-teman. Love Orange jangan lupa dikasih kencang biar kuat komal kita. Insya Allah. Pasien selanjutnya. Oke, silakan. Dibantu tap-tap layar teman-teman. Ya, BH, JH. Pamer HP baru. Loading. Silakan buka kamera, jangan dulu bernapas sebelum buka kamera. Buka kamera dulu. Kali ini aneh-aneh. Beli HP mahal-mahal baru diskusi mutar-mutar. Kalian itu mau pakai iPhone 27 Pro Max tetap narasi kalian itu mutar-mutar dari Matius sampai Captikus. Loading mana you titing? Loading mana you titing dulu? Open Mana cam. you titing? Loading mana you titing? Turun. Turun. Di sini bukan tanpa kerasukan. Turun. Iya. Walaupun dia naik dia pakai iPhone 27 Pro Max tetap sekali tanya Yohanes 14:1 pasti mutar-mutar itu dari Matius sampai Captikus. Memang susah Oten ini, dikasih bibel tolak, kasih babi makan. Susah. Ya, silakan pasien selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih. Ya. Jadi begitu teman-temannya, dibantu tap-tap layar ya. Kasih kencang-kencang. Ya halo, Papi. Papi, makasih Zulkarnain. Bentar bernapas dulu. Tunggu on cam dulu Kau baru pakai baju bernapas. itu, nanti dikira Tuhan lagi. Pakai baju dulu. Aduh. Baru kau di depan salib nanti dikira Tuhan. Pakai dulu baju. Pakai baju. Bentar gini Papi, aja gini kau pakai baju dulu. gini aja Bang. Gini aja. Gini. Ini kan Ya biar kita sama. Gimana? Ya silakan. Ada tema di atas. Iya, tema Abang ini kan bertanya kan. Ada tanda tanya situ kan, Oten tidak Iya. selamat kan Oten gitu. tidak selamat. Iya. Ini pertanyaan Abang ini tidak bisa kujawab karena tidak ada yang tertulis di apa. Pertanyaan Abang tidak ada tertulis di kitab, Bang. Terus berarti kalian tidak selamat. Tidak bisa dijawab karena pertanyaan Abang ini tidak tertera di buku, di kitab. Berarti jadi PR. Bukan jadi PR, seharusnya Jadi PR. pertanyaan Abang ini, tema Abang ini yang tertera di tertera di kitab itu. Ini tidak ada. Oke, baik kita kasih kita kasih yang tertera di kitab ya, kita kasih yang tertera di kitab. Coba baca Yohanes 14 nomor 1. Aku satu HP, Bang. Kau ini HP cuma 1 tapi Tuhan 3. Sabar. Saya buka. HP cuma 1 tapi Tuhannya 3. HP yang kau taruh 3, Tuhan yang kau cukup 1. Sabar dulu. Nah ini Yohanes 14:1 ini begini. Yohanes 14 nomor 1 di sini dikatakan begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Silakan. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, gitu katanya. Iya. Ya ada dua.
Ada dua. Nah, yang mana Tuhan langit dan bumi? Tuhan langit dan bumi. Nah, bingung kan? Ya, yang mana? Tuhan langit dan bumi. Yang Kan mana gitu Tuhan kan. langit dan bumi? Berarti kan ada dua kan? Satu Tuhan yang di bumi, yang Yo. satu lagi Tuhan di langit. Kan gitu. Jadi ada berapa Tuhan kau? Kalau yang di bumi satu. Baru yang di surga Satu. Jadi ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Yang di mana? Yang di bumi atau yang di langit? Nah, Tuhan kau ini ada berapa? Sabar begini. Jadi enggak, begini. kan logika kan alasan Bang. Yang di mana? Yang di bumi Bukan apa yang di logika langit? itu, logila tadi itu bukan logika. Loh, logika itu Bang. Oke. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa? Ada berapa yang harus kita percaya? Dua. Betul? Ada dua. Ada dua. Nah, yang mana Tuhan langit dan bumi? Yang di bumi satu, yang di langit satu. Jadi di mana Berarti ada berapa logikanya? Tuhan? Dua. Ada dua Tuhan. Iya, di langit dan di bumi. Nah, kalau Yesus bilang cuma satu, kenapa kamu bilang dua? Kenapa dia katakan satu? Karena dia Ya tanya sama Yesus, jangan tanya sama saya. Karena posisinya dia di bumi. Karena posisinya dia di bumi, di dunia. Berarti ketika Yesus di bumi, Yesus lupa Tuhan yang di atas. Tidaklah, dia selalu ingat, makanya dikatakan di situ. Karena dibilangnya tadi ketika- gitu. Berarti Yesus berdoa kepada apa? Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kemungkinan buktinya itu fakta kan? Dia berdoa juga. Astagfirullahaladzim, ini orang mau sebenarnya kau ini salah masuk komal. Saya kamu masuk ke komal Pak Purnomo, bukan komal saya. Jadi gini Mana, Bang, gini coba Bang. kamu terangkan. Nah, coba. Tuh, jadi aku pertanyakan sama Bang. Yang dikenal Abang Isa Al-Masih itu berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Nah, itu Tuhannya kan? Ya. Nah, jadi Tuhan saya yang di bumi ini, di dunia. Tuhan manusia di dunia. Ya, Yesus. Abangku dengar saya, Abang. Tuhan itu cuma satu, Abang. Agama tidak mungkin mematikan akal. Dengar dulu. Abang ini sudah dimatikan akalnya. Tuhan itu cuma satu. Siapa itu? Bapa yang di langit. Kata Yesus. Bukan kata saya. Ya, Kata Yesus. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu kata Jadi Yesus. menurut Yesus, Bapa itu adalah Tuhan. Kata Yesus. Iya, kata Yesus. Berarti kalau kata Yesus berarti Tuhan itu memang satu. Tuhan itu memang satu. Kenapa abang bilang dua? Abang dapat pengajaran dari mana? Tolong jujur sama saya. Anggaplah kita kawan lama yang tidak pernah bertemu. Kita kan logika Bang kita pakai. Tadi kan pertanyaan Abang. Di langit dan di bumi, kan gitu. Ya yang berarti Tuhan yang di bumi itu satu, yaitu Yesus. Tuhan yang di Tuhan langit itu satu. cuma satu, Bang. Tuh kan, Bang, kalau kita pakai efek ini kelihatan bibir kita hitam, Bang. Bang Loding. Jadi loading aku ini. Abangku, begini, Bang. Nanti abang sistem belajar. Jadi saya ini belajar, Bang. Karena begini, Bang, tidak mungkin Tuhan itu ada dua, tidak mungkin. Tuhan itu pasti cuma satu. Cuma cara kita memahami Tuhan itu berbeda-beda. Abang pun ribut sekali di situ, Bang. Cari tempat yang aman-aman lah. Soalnya ini saya live sampai di YouTube, Bang. YouTube sama apa? Sama TV One sama CCTV. Jadi kita ini keluar di TV One, CCTV sama YouTube, Bang. Jadi gini Bang, logikanya kan Tuhan kan berkata bahwa Tuhan satu-satunya adalah Sang Pencipta kan gitu. Dia berdoa kepada sang Pencipta kan gitu kan. Selaku dia manusia kan gitu. Berarti kami manusia kan? Manusia berarti tetap satu Tuhannya, itu Allah Bapa. Kan gitu. Berarti bukan Yesus. Hah? Bukan Yesus. Kenapa gimana ya? Sedangkan Yesus mengatakan bahwa Tuhan satu. Ya, seharusnya satu kan?
Berarti kita harus ikuti. Iya, satu. Satu. Terus kenapa tadi kamu bilang 2? Kenapa dikatakan dia Tuhan atau guru kan gitu? Kenapa dia dikatakan Iya, Tuhan atau guru? Kan menurut Yesus Tuhan itu cuma satu. Kenapa kamu bilang 2? Ya. Kami menyebut dia itu gini Bang, gini. Gimana ya? Tunggu, itu logika pemahaman saya ya. Iya, silakan. Seperti dia berkata seperti siapa tadi? Yohanes ya berkata ya. Tuhan atau guru kan gitu. Tuhan atau guru kan gitu. Itu Tuhan, Bang. Itu Tuhan ini, Bang. Ini, Bang. Iyalah Yohanes Tuhan kan. 4 huruf, Ya, 4 huruf. Tuhan. Ya. Nah, Tuhan. Itu karena apa? Karena dia selaku manusia Bang di dunia, di bumi. Setelah dia terangkat ke surga, bisa dikatakan Tuhan. Tidak ada, Bang. Abang kalau berbicara tentang agama, Abang kan punya kitab suci, yaitu Bible. Ya. Untuk guna apa kita punya kitab suci? Supaya ketika kita berbicara agama, kita bukalah kitab suci itu. Yang Abang katakan tadi bahwa dia mati dan hidup kembali jadi Tuhan, itu tidak ada di kitab suci. Di kitab suci pun Bang penulisan Tuhan Yesus kan, bukan Tuhan Yesus. Di kitab itu ada Bang. Abang mau logika? Saya mau kasih logika sama Abang. Oke, Begini bisa. logikanya. Oke, logikanya begini. Abang ikut saya ya. Logikanya begini, Bang. Yesus dibunuh atau bunuh diri? Yesus dibunuh atau bunuh diri? Dibunuh. Oke, dibunuh. Susana dibunuh atau bunuh diri? Susana. Aku kurang memahami tentang Susana, Bang. Film Susana itu. Susana itu kalau filmnya dia dibunuh atau bunuh diri? Janganlah disamakan ke situ, Bang. Ini logika. Itu dulu logika. Yesus dibunuh. Oh, Susana logikanya. Contoh Ya. lah, contoh gitu kan. Oke. Iya, Yesus dibunuh. dibunuh. Susana pun dibunuh. Benar? Iya, benar. Oke. Yesus bangkit kan? Iya. Nah, Susana pun bangkit. Kan? Bangkit jadi hantu. Yesus. Iya. Oke. Nah. Yesus makan ikan goreng waktu bangkit, benar? Kan ikan goreng. Nggak tahu aku Bang, kurang memahami aku makan ikan goreng dia setelah bangkit itu. Yesus setelah bangkit dia makan ikan goreng, Bang. Aduh, kasihan ini jemaat. Di mana Yesus tertulis setelah itu, Bang? bangkit 3 hari. Oke, baik, saya buka ya. Nih. Nih, saya buka nih. Makan ikan goreng dia Bang setelah bangkit ya. Nih, Abang perhatikan ini, saya buka nih. Nah. Dia ada di Lukas ini. Sabar ya. Nih, coba Abang baca apa itu tertulis tuh. Mana? Coba. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Terus sebelum itu bacaannya apa Bang? Tulis apa yang tertulis sebelum Oke, itu? sabar. Ini saya buka. Lukas 24:42. Bentar. Lukas 24:42. Kita baca nih. Nih. Kita baca dari bawah Bang ya. Kita baca dari bawah ya. Ya. Oke. Kita baca dari sini. Nah, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, ini pun Yesus mereka kira hantu ini. Iyalah, iya. Iya, betul kan? Nah, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah Ya. tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka,
adakah padamu makanan di sini? Nah, Yesus bertanya, lapar dia ini. Lalu mereka memberikan sepotong ikan goreng. Itu ayat tambahan itu bang. Itu kalau tulisannya kok merah itu tulisannya. Ayat tambahan kah? Tulisan merah ini tulisan Yesus. Ya Allah ya Rabbi. Ada. Yang merah itu dia berkata gitu. Yang merah itu. Dia berkata, adakah padamu makanan? Yesus mau membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia bukan hantu. Tetapi di Alkitab itu tidak warna merah tulisannya bang. Hitam semuanya setauku. Berarti di Alkitab itu belum ada apa. Mereka tulis pakai apa? Hitam putih. Belum Makanya ada aku gini, makanya gini bang, makanya ini satu pertanyaan juga, kenapa ini warna merah, sedangkan di Alkitab itu semua tulisannya warna hitam. Nah sekarang begini bang, ini kalau ini logika bang ya, ini perkataan merah ini kan perkataan Yesus, benar kan? Perkataan Takutku gini bang, takutku ini tambah-tambahan bang, dari Google ini ya, karena kalau dari kita lihat Yohanes 17 nomor 3, ini perkataan merah semua nih. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini perkataan merah, ini berarti perkataan Yesus. Oh, ditandai ya. Ditandai. Oke bang, ini logika bang. Saya tanya sama abang bang. Abang kalau sekolah, terus abang dapat di lapor itu nilai merah, berarti tanda abang apa? Anak kesayangan guru. Murid kesayangan itu. Nggak mau dilepas naik kelas, tetap naik kelas, tetap di kelas itu karena kesayangan. Abang ini orang baik, mending abang belajarlah. Bukan begini, ketika abang belajar Bible itu bukan berarti kita ini mau abang masuk Islam, itu tidak. Abang belajar Bible agar abang kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya bang. Begitu. Karena kami orang Islam cinta Yesus. Saya tanya sama abang bang, ini jujur bang, dari hati ke hati ya. Jikalau ada orang yang menghujat Yesus di depan abang, abang pukul dia tidak? Abang marah tidak? Gimana? Jikalau ada orang yang menghujat Yesus, di depan abang, abang marah tidak? Kalau marahnya bang, tidak lah bang, karena kan itu dia yang bisa menghakimi. Marah ya, kalau marah dari mulut ya ditegur bilang bang, nggak marah, ditegur. Begini bang, begini bang, Yesus ini patut dimuliakan apa dihinakan? Dimuliakan. Dimuliakan. Patut dimuliakan, sepakat? Sepakat. Coba abang baca ini. Nih, abang baca ini. Apa bunyinya? Baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada yang tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti di Ulangan 27 nomor 25 itu yang harus digenapi adalah Yudas. Berarti yang terkutuk di kayu salib adalah Yudas. Tidak mungkin Yesus terkutuk. Bukankah Bapa mengatakan, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Bukan kau salibkan dia. Bukan kau kutukkan dia. Gini bang, itu kan gini loh bang. Memang dia menerima suap, tetapi dia telah menyadari bahwa dia itu salah, kan gitu. Dan Yesus itu pun, kalau dari apanya itulah ya, dari firman itu, Yesus itu udah tahu bahwa Yudas Iskariot itu menerima suap, tetapi Yesus itu tidak membenci dia. Di mana abang tahu cerita seperti itu? Bible saja abang tidak baca. Memang kita buta di Bible bang, cuman kita kan mau juga setiap hari Paskah kita menonton. Bang. Abang buta di akal. Makanya Al-Quran mengatakan summum bukmum umum. Kalian bukan buta di Bible, kalian buta di akal. Coba kalian buka akal kalian. Kalian bukan buta di Bible, kalian buta di akal. Coba buka akal kalian. Kalian baca dengan baik-baik. Bang, saya tanya sama abang. Maksud abang kan si Yudas Iskariot itu yang digantungkan, maksud abang kan? Bukan maksud saya, itu maksud Bible yang Anda baca tadi.
Kan Anda yang sendiri Iyalah, yang iya. baca tadi. Pengertian dari Bible itu kan pengertian abang itu yang membuat narasi abang itu. Ketika membaca itu, abang bernarasi bahwa si Yudas Iskariot itulah yang harus digantung, kan gitu. Itu Yang Bibel tergantung. Anda yang bilang. Oke, saya tanya sama abang ya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, Itu yang menjadi manusia, yaitu Yesus ya. Ya. Luar biasa. Silakan, Bang. Ini Pak Pendeta Advent ya? Enggak, saya apa namanya? Pentakosta. Advent, Pak. Itu kata Bang Loding Advent. Pentakosta. Oh, GPD. Oh, tidak, saya ya BPKB. Hah? BPKB. apa? GPI. BPKB. GPD. DPID, ya. Bagi ini nih, Pak Pendeta yang terhormat, ini di atas saya ini, dia paling jago memutarkan kata-kata. Jadi dia bisa putar sehingga kita bisa baku hantam. Itu perlu dicatat itu. pahamin aja. Kita pahamin aja. Sekarang begini, kalau saya putar kata kita baku hantam, bilang saya punya niat untuk kasih baku hantam kalian, berarti Pak Pendeta ini dia tidak memberitakan kebenaran seperti tadi. Benar tidak Pak Pendeta? Contoh, kalau bukan perjuangan Pak Pendeta ini, kamu tetap punya keyakinan masih Yesus adalah manusia, mati baru jadi Tuhan. Jadi bukan untuk bertengkar, bukan. Nah, ini Pak Pendeta. Coba Anda bayangkan bagaimana kalau ada jemaat-jemaat yang suka menghakimi saya. Coba. Jadi gini, Pak Pendeta begini. Sudah banyak korban pendeta yang masuk amal ini, tidak pernah nongol lagi karena udah diadu. Nah, contohnya saya. Ini saya udah baku dar sama dia nih di Jakarta. Saya diserang sama istri saya. Jadi dia diskusi offline sama saya, pulang dia diusir istrinya. Iya. Nah, Saya gini. mau ganti Tuhan apa ganti istri kan? Bantuan begini Bang Tuan, makanya kayak gini Siap. Bang. Bantuan jangan dengan nasihat bantuan. Silakan. Kalau kita merasa diri kita benar, jangan merasa diri kita benar, ya. Karena selama diri kita benar itu firman Tuhan itu bilang apa? Kalau kamu menganggap dirimu benar, berarti kamu itu berdosa. Jadi kalau kita menganggap diri kita benar, itulah ketika kita menganggap diri kita benar, ini akan bentrok. Jadi istilahnya kebenaranmu dan kebenaranku gitu loh. Jadi ketika kita oke lah kalau memang ya kalau kita merasa kalau kita nggak ada di situ, kita jangan marah gitu loh. Karena firman Tuhan itu kayak gini, Bang Paul. Meskipun ada ini saya dukung ini Bang Pastor Lodik ini kayak gini loh. Ini memicu orang Kristen supaya begini. Pakai ini. Ya, pakai ini. Ya. Dan pakai ini. Saya setuju. Setelah pakai ini dan akan menjadi begini. Iya. Sabar, maksudnya begini, seakan-akan Anda mau bilang bahwa pendeta ini jangan begitu, enggak boleh begitu, Bang. Aduh. Saya saja yang bukan orang Kristen, saya masih menghargai beliau karena status dan jabatan beliau sebagai pendeta. Anda terang-terangkan, saya kalau di depan ustadz, ada ustadz terus saya bilang, "Oh, begini, habis begini." Itu akan orang Islam marah sama saya. Karena di depan ustadz, karena adab. Ini Anda mengatakan, janganlah begitu, Bang. Siap. Mau teriak saya ini rasa-rasanya nih. Coba bayangkan, coba dia. Coba bagaimana? Coba. Saya minta nasihat dari Pak Pendeta.
Tapi beliau ini adalah pendeta, tapi itulah orang sudah buka identitasnya kan. Coba Bapak Pendeta nasihat agar bagaimana, janganlah bilang masa dia bilang begini. Coba kasihlah bahasa-bahasa hikmat, silakan Pak Pendeta. Waktu nanti. Jadi kayak gini, Kan merasa- kalau kita apa namanya orang Kristen ini, kalau kita orang Kristen ini ya, ada namanya kita pakai hati untuk memfilter. Kita pakai hati untuk memfilter, kita pakai pikiran untuk berpikir, gitu loh. Jadi hati ini kita pakai memfilter kayak gini, Pak. Jadi kalau kita itu dikasih pelajaran dari Bang Loading, nah kita tangkap, nah tapi kita filter. Nah ada Roh Kudus loh, Pak. Ada Roh Kudus di dalam hati kita. Nanti Roh Kudus yang ngajarin kita. Malu dia. Malu dia tuh. Tadi dia bilang begini. Coba, karena bahasa Bapak paling dalam sekali. Karena Bapak mengandalkan Roh Kudus. Malu dia kan. Inilah. Silakan buat teman-teman yang silakan Pak Pendeta, silakan. Ya. Jadi kayak gini, apa namanya? Ya. Jadi setiap masukan dari teman-teman muslim itu. Ya, sabar Pak. Ya, selamat. Pak Papi, buka kamera dulu, Papi. Di sini ada pendeta yang sopan, jadi saya harap Anda sopan. Ya, Papi ya. Oke, saya sopan. Oke, baik Papi. Tadi Papi mengatakan bahwa Kristen itu Tuhannya dua kan? Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi, benar? Tunggu dulu, jangan ke situ dulu Bang, jangan ke situ dulu. Oh iya, Aku silakan. mau bertanya sama Pak Pendeta yang merendah ini kan gitu. Oke, siap, mantap jemaat banyak, mantap. Silakan. Halo Pak Pendeta, Shalom. Nah, Pak Pendeta Georg Glory, Bapak melayani di gereja apa Pak? Saya melayani di semua gereja kalau diterima. Kalau diterima. Di semua gereja dia global. Dia bisa dibilang persekutuan para gereja Pak Pendeta ya? Ya, global dia. Berarti belum resmi pendeta ya Pak ya? Kalau pendeta itu sudah dari dulu ya. Kalau melayani di gereja, Anda tanya denom saya, baru saya tak jawab. Iya, maksud saya gini loh Pak Pendeta. Pak Pendeta ini kan kalau seorang pendeta itu harus ada SK-nya kan gitu. Itu namanya pendeta. Saya tanya dulu, Bapak. Izin sedikit. Beliau ini saya kenal, beliau seorang Pak Pendeta yang dimana beliau itu pernah di persekutuan para gereja. Ibaratnya kalau anggota itu dia pernah di PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi beliau ini utusan dari persekutuan para gereja. Jadi beliau punya identitas. Jadi beliau itu di semua gereja bisa. Silakan. Beliau sangat sopan, rendah. Silakan. Berarti itu bukan dikatakan pendeta Pak. Mohon maaf ya Pak ya, tetapi penatua atau sintua. Nah, kalau pendeta itu memang harus ada SK-nya. Mau pendeta apapun itu. Anda dari gereja mana? Anda dari gereja mana? Dari gereja GKPI. Enggak, saya mau tanya, Anda dari gereja mana? GKPI. Oh, itu orang Protestan ya? Iya. Ya, Anda dari gereja Protestan kan? Iya. Ya. Dan dia melayani bisa disebut pastor. Nggak bisa. Nggak bisa itu dikatakan pendeta Bang. Kita bukan kita kita menolak. Kalau pendeta itu memang harus ada SK. Nah, nanti pendeta dikatakan pendeta itu jadi kena nanti pendeta lain. Ya, ada sekolah saya. Atas dasar apa Anda bilang saya tidak pendeta? Nah itu atas dasar apa? Anda boleh begitu. Itu dasar apa itu? Bagus betul Pak. Oke, saya jawab. Saya kan tadi bertanya, SK Bapak sudah ada. Kalau kau menurut pakai SK dari HKBP, dari GKPI, saya ada di di karismatik, saya ada di
ada di apa namanya, ada di Pentakosta. Udah. Di Karismati atau di Pentakosta pun ada SK-nya, Pak. Karena itu pelatihan apa namanya sekolah pendeta. Sekolah pendeta itu pakai SK. Tidak pada selama Anda tidak tahu tentang pelayanan tentang di Karismatik dan di Pentakosta. Anda Saya hanya mantan tahu sebatas Protestan. Nih, Bapak Api, saya ini Ya. hamba Tuhan, saya ini pendeta. Langsung Tuhan Yesus yang ngelantik saya. Itu kalau di kami ya, kalau di kami. Tunggu, kalau kok macet-macet ya? Macet-macet, Bang. Itu macet-macet. Nah, Pastor Loading, perbedaan Pentakosta Karismatik itu dengan HKBP, gereja suku. Nah, itu tidak dianjurkan dan tidak dipaksakan kalau mereka untuk baca Alkitab. Oh iya, luar biasa ya. Bukan saya tidak apa tadi seakan-akan saya kan ini maksudnya saya lihat dari tutur bahasa ya, tutur bahasa dari Pak Pendeta punya tutur bahasa. Karena orang-orang yang bisa menerima semua denom, bisa pelayanan di semua denom itu bisa menyesuaikan dan itu ada di potensi itu saya lihat di Pak Pendeta. Potensinya itu. Cuman mungkin karena dia keraguan atau mungkin dia mau jadi pendeta, akhirnya dia minta SK atau apa begitu. Kan tidak semua seperti tadi dibilang Bang Tuan tadi kan, mengatakan bahwa kalau Tuhan sudah pilih jadi pendeta mau gimana lagi kan? Kita mau sekarang kita butuh SK dari manusia. Tetapi kalau kita tidak hafal firman Tuhan, kita tidak tahu tafsirannya kan? Berarti bukan pendeta tapi pendusta. Betul itu, Bang Rudi. Kan? Begitu. Betul. Itu SK itu hanya berlaku di organisasi SK. Itu berlaku. Cuma kalau Pak Pendeta ini tahu Bible dan melayani Tuhan, itu udah bisa dibilang dia hamba Tuhan dan pendeta bisa atau penginjil. Begitu. Oh, begitu Papi. Papi jangan merokok Papi. Kau jangan merokok Papi. Jangan kau di TikTok disuruh kasih turun. Saya pendeta. Saya pendeta. Tapi yang lantik saya Tuhan Yesus langsung. Oke baik Bang Tuan. Coba kita luruskan dulu Pak Pendeta sama Papi tadi di bawah. Silakan Papi. Apa yang mau kau tanyakan sama Pak Pendeta? Pak Pendeta ini sangat rendah hati loh. Silakan. Ini ada teman saya. Teman saya pendeta Pentakosta. Udah. Dia melayani di satu gereja GPDI. Nah, dia itu masih muda orangnya, satu letting sama aku. Dia itu pakai SK dia, Pak, sebagai pendeta. Oke, SK. Iya. Berarti untuk GPDI. Tapi setahu saya ya, yang namanya pendeta itu udah harus pakai SK, Pak. Tetapi kalau yang tidak pakai SK itu penatua atau guru sintua atau pembantu pendeta. Waktu itu Apa besi tua? menurut Jokowi waktu itu Penatua. Oh, tua. Oh iya, lanjut. Penatua ataupun sintua pembantu pendeta, tangan kanan pendeta, menggantikan pendeta di saat tidak bisa hadir. Itu. Nah, karena kalau pendeta ini bukan sembarang dipilih-pilih. Memang terpanggil dia sebagai apa? Pelayan Tuhan, terpanggil oleh Tuhan. Tetapi kalau tidak dinaungi SK, dia tidak bisa. Nah, jadi nggak boleh dikatakan tidak bisa tergolongkan dengan pendeta. Anda berbicara secara organisasi. Organisasi bukan Tuhan. Itu memang fakta, Pak. Saya Saya tahu HKBP. Orang tua saya masih di HKBP. Saya tahu itu. Saya ex HKBP. Abang Papi saya itu dari GPDI, Sekolah Kitab. Jadi saya ini bisa dibilang pendeta. Kalau saya melayani, apalagi saya bisa memenangkan jiwa. Bisa saya dibilang pendeta? Bisa. SK itu hanya untuk berlaku di organisasi. Tapi kalau dia udah dipilih Tuhan,
dia belajar langsung sama Tuhan, dia melayani Tuhan, dia menangkan jiwa, dia bisa dibilang pendeta kok, nggak perlu tanpa SK. Tetapi kenapa teman saya itu dia melayani di mana-mana pun dia melayani, mau di Pentakosta ini, di sini, di pelayanan mana pun dia. Bukan, ini Gini. sedikit. Tadi SK narasi papi itu hanya Sabar, Bang. menunjukkan Sabar, Bang, Tuan. bahwa dia sekolah kitab. Gitu, ya, Bang. takutnya tadi narasi papi itu, takutnya tadi narasi Anda itu papi, Anda seakan-akan mau menuduh bahwa dia pendeta palsu. Tolonglah ya, jangan terlalu apa begitu kan. Nah, Gitu, tapi kalau memang itu harus, ya. kalau setahu saya memang mesti ada SK sih. Setahu saya memang mesti ada SK. Coba biar saya Memang harus catat, ada saya SK sampai- itu. ya harus ada SK. Bukan sembarang-sembarang jadi pendeta. Tetapi kalau parangir atau sintua atau penatua itu dipilih dari jemaat. Itulah namanya sintua, pembantu pendeta. HKBP kan pendetanya digaji. Di Pentakosta pun seperti itu, Pak. Saya pun mantan di apa juga. Mana gajinya Pentakosta? Siapa yang gaji? Kalau gaji pendeta Pentakosta itu memang tidak ada. Tetapi gajinya dari upah apanya itu. Makanya jangan asal ngucap, Pak. Jangan asal ngucap. Kan Saya bukan tidak, Anda hanya saya bukan Pak Protestan, di HKBP, KPI, jangan langsung hanya mengetahui sedikit, udah Bapak udah ngomong. Berarti sintu-sintu itu bisa dikatakan pendeta lah ya. Loh itu di gereja kalian nggak bisa kalau dia berani nginjil debat apa? Karismatik dipindahkan ke karismatik, kita nggak jadi pendeta. Ini jadi apa aku? Jadi penasaran aku pengen mendatangi teman aku yang Pentakosta itu, yang pendeta Pentakosta dia. Bapak cari namanya Vincent Sinurat. Itu pendeta Pentakosta, pendeta muda. Daerah mana dia? Nah. Dari mana? Daerah mana dia melayani? Daerah dia kadang melayani di Medan, di Ekanopan, di mana yang dibutuhkan dia. Di Pekanbaru. Injil itu masih Ya, saya bukannya. Enggak, dia udah ada SK-nya. SK dari siapa? SK dari siapa? SK itu menunjukkan Macet-macet ya. Ini jaringan siapa yang macet? Jaringan Pak Pendeta atau jaringanku nya? Jaringan, bukan jaringan. Oh, Pak Ini Pendeta saya nggak heran Bang macet. Papi lagi tadi. Bang Papi mengatakan bahwa kalau jadi pendeta itu harus ada SK, tapi Anda memanggil dia pendeta. Berarti tidak secara langsung Anda telah mengiyakan, tetapi aduh, Bukan. saya ini bingung. Jadi Nah, bagaimana coba? Bang Pastor, Bukan Bang Pastor maksudnya, Lodeng, saya mau Bang Pastor itu. Lodeng. Bukan. Begini saudaraku, dengar. Maksud saya begini. Kalau memang ada syarat-syarat yang Anda tahu kepada kependetaan, silakan Anda tukar pendapat sama beliau supaya jangan sampai ada penipuan. Karena saya tahu saya Oke, beliau ini iya. pendeta. Iya, Cuman dengar, beliau ini pendeta yang saya ketemu itu di lain dari pendeta yang lain karena dia selalu merendah. Dan memang saya waktu lawan dia saya kewalahan karena semua ayat itu luar biasa. Berarti dia diurapi oleh Tuhan. Begitu, Bang. Ini Anda naik modal cuma buka baju, Anda bilang SK lagi. Slow. mengatakan bahwa- sabar. PST, slow. Ya, Anda mengatakan, sabar. Tadi Anda mengatakan bahwa dia penatua. Mentang-mentang dia sudah tua, tetapi jangan terlalu penatua. Bukan Jangan gara-gara begitu. bukan Justru karena kita menghargai beliau. ini suka nih ngapain? Bukan karena dia udah tua, Coba, Bang Pastor. Bang Pastor Iya, Loding, bukan karena dia udah tua, bukan. Penatua memang Oke, ada, silakan. penatua, Saya sintua. bukan waktu. Jadi gini Pak Pendeta, kan gitu. Pak Pendeta, Pak Pendeta bikinlah, karena udah dikatakannya dia Pak Pendeta, kan gitu. Udah diakui Pak Pastor Loding, pendeta.
Nah, jadi gini, tadi ada satu orang yang menanyakan sama Pak Pendeta tentang ayat, kan gitu. Tetapi Pak Pendeta, setauku kalau pendeta itu sudah hafal ayat, kan gitu. Sudah hafal ayat. Tetapi kenapa tadi Pak Pendeta itu Hafal ayat nggak ada. Siapapun orang yang lebih ada nggak ada yang hafal ayat. Lain hal kalau memang dia ada korporasi berjalan, ya ada korporasi berjalan. berarti Bapak jadi pendeta? Kenapa aku diputusin? Iya, kenapa Kau diputusin? punya signal. Kau punya signal itu yang diputusin. Kau ini seperti pacar diputusin. Gini papi. Iya. Saya itu sering disebut pendeta, saya. Yang Sama menyebut- teman-teman. Oh. Disebut pendeta sama teman. Artinya begini, memang saya di GPDI. Saya sekolah kitab. Cuma saya nggak ngambil pendetaan. Cuma teman banyak manggil saya pendeta. Bagi Ya. saya itu nggak masalah. Nah, saya nyebut Abang Grioki ini pendeta, saya nggak masalah karena dia tahu firman. Oh, karena itu. Nah, kalau soal SK itu kan hanya berlaku di organisasi. Tapi kalau di pelayanan itu nggak berlaku. Masa ditanya, SK kamu ada? Nggak perlu itu. Oh, Nggak- ya maksud aku. Ditanyain. Maksud. Udah paham aku. Gitu bang, Gitu. Bang Papi. Coba Oh, kalau berarti melayani, apa tuh? coba ke melayani ke daerah coba. Apakah pakai SK ke daerah-daerah? Nah, itu dia, itu betul itu Pak Pendeta. Apakah dia tanya SK? Enggak. Kalau melayani ke daerah-daerah memang nggak mesti pakai SK memang. Coba kita sambut dulu. Jangan-jangan ini bukan pendeta tapi pendoti lagi. Dion. Selamat sore semuanya teman-teman. Ya, Dion, tolong buka kamera dulu Dion, karena ini masih masalah kependetaan ini. Ya, selamat sore. Ya, sore Pak Dion, silakan buka kamera dulu Pak Dion, karena ini luar biasa ya, karena ini publik ya. Oh, ini bukan Pak Dion Kristen, pendeta juga. CS. Hah? Apa ini? Bahas tentang apa ini? Turun dulu di bawah, orang masih sibuk dengan pendeta-pendeta. Kau campur dulu itu campuran, jangan dia kering itu. Lagi buat fondasi mau nenek. Iya, itu kalau campurannya kering gimana itu? Silakan. Jadi begini Papi, memang betul dari penjelasan Bang Tuan sama Bang Grogi ini, memang betul kalau pendeta itu tidak perlu SK itu mungkin komunitas ya. Tapi kalau Iya, betul. kalau Anda tuntut SK, mana SK Yesus jadi apa guru kan? Benar tidak? Nah, Mana SK Yesus? Tapi kan Bang Pastor Loading, tapi kan namanya pendeta itu memang sudah yang memang seharusnya harus ada SK Bang. Itu dikatakan pendeta. Oh iya betul juga, Nah. betul juga Pak Pendeta harus ada SK juga. Iya. Manapun jalannya. betul. Itu Tetapi kalau yang digelar-gelar kawan-kawan, Pak Pendeta itu belum resmi jadi dikatakan pendeta, tetapi masih sebagai pelayan Tuhan. Itu pelayan Tuhan, kan gitu. Tetapi kalau langsung Iya, dikatakan betul. pendeta, itu udah kita pendeta itu udah tercantum namanya itu di satu organisasi. Pengakuan dari mana? Pendeta itu pengakuan dari mana, pendeta? Kalau nggak ada jemaat yang angkat, siapa yang ngaku yang Nah, yang itu mengakukan poinnya dia pendeta? betul. Poinnya Dengar. Tunggu, aku potong. Ku jawab. Pakai dulu bajumu. Enggak, Pakai dulu bajumu. ku jawab dulu. Jangan pergi, ku jawab dulu. Dengar ya. Pakai dulu baju mah. Pendeta itu enggak dipilih. Masa kau bicara sama Pastor Loding nggak pakai baju ah? Bang Loding. Itu mengelakkan percakapan Malu-maluin itu kau Pak Kristen. Pendeta. Seorang pendeta seperti ini, itu melarikan cakap pembicaraan. Jadi ku bukan jawab masalah gini. Pak Pendeta, masalah Pak Pendeta. Gini, dipilih gini. Pak Pendeta Gini, bilang kamu gini. pakai baju. Gini. Kamu bicara sama siapa? Kau Papi. pakai baju. Kau Bang menunjukkan dirimu seorang Kristen. Kau Oke. nggak pakai baju. Saya Ada kesopananmu. pakai. Nggak ada Papi, kesopanan gini. kawan. Gini.
saya gini, saya dibilang pendeta nggak masalah. Bahkan ini di samping saya dibilang pendoti pun nggak masalah. Betul ya, Bang Loding? Pendoti. Iya betul. Kau juga jangan pakai baju kau buka celana. Awas, dia ini biasa kalau pakai baju celana yang dia buka. Oh, awas. Lanjut. Seru ini, seru. Kau juga tuan, kau itu jangan dulu bilang pendeta. Kau signal masih putus-putus bilang pendeta. Kita Jadi kasih gini. selesaikan mereka berdua di bawah dulu, silakan. Betul. Jadi Saya gini. butuh SK, betul. Kalau pendeta itu nggak dipilih, nggak yang dipilih jemaat, tetapi karena ada surat SK-nya lah, karena ada sekolahnya lah, makanya bisa dikatakan pendeta. Siapa yang Bukan karena dilayani? dipilih jemaat. Apa yang dilayani? Ya jemaat, tetapi Siapa pendeta itu yang nggak dilayani? nggak Siapa yang tergantung mengaku suara, pendeta? nggak tergantung suara jemaat jadi pendeta, tetapi karena sekolah. Buktinya kayak gini. Buktinya kalau di HKBP udah terjadi di HKBP, pendeta ditendang sama jemaat. Ya itu kan Ditendang. itu Secara organisasi tidak dianggap udah. Secara organisasi organisasi menganggap pendeta itu melayani di situ. Tapi jemaat kalau nggak suka jemaat nggak dianggap dia pendeta, diusir pendetanya. Udah terjadi di Iya, beberapa kalau HKBP kayak gitu. Iya kalau nggak suka iya. Bukan nggak kita salahkan. Kalau nggak suka nggak masalah dipindahkan. Harus ada jemaat yang menganggap. Harus Saya ada jemaat membantah. yang menganggap. Saya membantah tadi yang dikatakan Pak Pendeta. Pendeta itu harus dipilih jemaat. Nggak ada dipilih jemaat pendeta. Pendeta nggak dipilih jemaat. Tetapi sudah didudukkan. Kalau jemaatnya minta kayak mana? Kalau buktinya udah terjadi di HKBP. 4 gereja Astaga. di Bekasi, ada di Medan, itu pendetanya diutus oleh organisasi dan jemaat menolak. Bagaimana? Bang Loding, aku bingung. Udah aku bilang pendeta itu nggak dipilih jemaat, tetapi memang karena sekolah dia makanya jadi pendeta, keluar SK-nya. Makanya dia Bagaimana dengan ditugaskan di Yesus? sini. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus pendeta? Iya, apakah Yesus sekolah? Ada nggak di Alkitab tulisannya pendeta? Nggak pernah dikatakan Yesus Yesus pendeta. Alkitab pendeta. Nggak pernah Yesus dikatakan jadi pendeta, tetapi jadi guru. Pendeta diakui. Ada Di nggak Alkitab pendeta tidak diakui di sini? Di Alkitab tidak pernah dikatakan pendeta. Udah. Di Alkitab tidak pernah dikatakan pendeta, tapi sebagai guru. Pendeta ini munculnya karena apa? Pendeta itu dari mana? Yang Ya pendeta ini berdirinya di zaman kita ini. Satu kebijakan manusia. Sejarah enggak? Satu kebijakan manusia dikatakan pendeta. Enggak ada sejarah. Bapak gereja. Kamu Salah seorang, Bang Papi. aku bingung. Seorang pendeta bisa seperti ini gitu loh maksud saya. Gereja. Belajar kau dari sini dulu, belajar kau dari sini. 12 Belajar rasul, kau. 12 rasul. Pendeta ya. 12 Pendeta. rasul. Betul. Dengar. 12 rasul diterima dan dianggap rasul melayani karena memang kenapa? Bukti pelayanan mereka, terbukti mereka seorang murid itu karena memang udah diuji oleh Yesus dan diuji oleh jemaat. Gak ada Jadi organisasi. Jadi Bapak pernah melayani? Pernah? Tapi sekarang melayani kok. Sampai sekarang melayani. Ya. Bapak di mana tinggal? Jangan sebutkan daerah, jangan mau enggak sebutkan daerah. Nggak apa, Enggak boleh. nggak apa-apa. Saya Enggak mau. saya akan menyelidiki. Enggak mau. Enggak usah kau selidiki aku, enggak usah. Ya. Atas dasar apa kau selidiki aku? Atas dasar Ya kan? apa kau selidiki aku? Biar supaya saya percaya bahwa Bapak itu melayani. Sekarang aku tanya, di Alkitab ada nggak pendeta? Kita mau diskusi atau mau gimana? Loh, oke. Ku tanya samamu, ada nggak pendetamu diakui di Alkitab? Kalau di Alkitab tidak ada. Ya sudah.
Ada nggak diakui kau harus di HKBP? Adakah kau harus diakui 1 November? Enggak. Biar tahu. Jadi gini, aku balikkan lagi pertanyaan sama Bapak. Kenapa bisa Bapak katakan Bapak pendeta? Kenapa? Karena Iya. jemaat yang minta. Di mana tertulis pendeta? Di mana tertulis pendeta di Alkitab? Ada? Nggak ada kan? Jadi kenapa Bapak mengakui? Jemaat yang menganggap. Loh, Dari mulai saya lajang, Pertanyaan Anda itu bisa saya balikkan. Diam dulu. Ketika saya mulai berjalan, ketika orang melihat perilaku saya seperti hamba Tuhan, saya dianggap pendeta. Pak pendeta katanya, padahal masih muda, kayak mana? Ya orang yang memanggilkan, karena teman yang memanggilkan Pak Pendeta. Tidak ada orang menurut saya, tidak ada. Tapi karena saya berperilaku seperti seorang hamba Tuhan, dan orang itu menganggap saya seperti pendeta. Waktu saya diminta melayani di daerah mereka. Saya diminta melayani di daerah mereka, makanya dibilang pendeta. Yang dibilang Pak Georgi ini pula dia pendeta, seorang pendeta. Setahu saya kan pendeta itu Tahu ya? yang punya belajar SK. belajar global dulu. Jangan melihat satu gereja. Jangan kau melihat secara kacamatamu, kacamata kami. Itu loh teman saya ada pendeta Pentakosta loh, teman saya satu letting saya. Kau belajar dari sini. Bawa sini. Oh, saya undang dia ya. Bentar ya. Luar biasa ya. Ini luar biasa loh. Ini sangat luar biasa ini. Ini betul ini. Karena begini ya. Bentar ya, beliau ini, saya undang. Dari begini, karena saya ketika melihat beliau ini, Bang Tuan mute dulu. Karena saya melihat beliau ini, memang beliau ini berhak untuk mendapatkan gelar pendeta. Dari cara beliau menyangkapi orang dengan ketenangan, dengan kerendahan hati, begitu. Begini juga. Sekarang kalau kita patokan bahwa pendeta itu dari SK, walaupun kamu punya 10 SK, tapi kalau jemaat tidak ada pendeta itu dari SK. Walaupun kamu punya 10 SK, tapi kalau jemaat tidak ada pendeta itu dari SK. Siapa yang noise sebenarnya dia? Coba mute satu dulu. Silakan buka mute papi. Silakan buka mute papi. Oke. Silakan buka mute papi. Oh, udah kan? Silakan buka mute papi. Oh, udah. Noise itu. Matikan dulu itu, kau pakai double video itu. Seperti mobil saya double garden. Double video. Iya, Saya video kan yang satu. Pastor Loading Ya. itu kejadian ada di gereja HKBP di Iya. itu kejadian ada di bukan soal itu, bukan. Iya. Karena Oh, mungkin mereka tidak suka dari pelayanannya ya? Bukan, karena dia baru berapa kali mungkin gini. Jadi kan ceritanya kan gini, Pastor Loading. Ceritanya kan kayak gini. Kalau jemaat tidak menganggap dia sebagai seorang hamba Tuhan, bagaimana dia bisa dikatakan oleh pendeta di sekitar itu? Woi, betul. Ya, tapi Pak Pendeta, ini di sini di tempat saya sudah 18.32, saya mau persiapan sholat maghrib, ya. Jadi kita ini masalah pendetaan kita bawa sampai malam nanti ya, Pak Bang Tuan. Baru ya? saya pengen ngomong ini. Ngomong, Udah Pak lokot. Bang Tuan ngomong, silakan ngomong, silakan ngomong. Ya, aku dulu kasih dulu jemaat mobil pemirsamu dulu untuk kasih. Jadi Bang Loading, 5 jabatan di Alkitab itu ada rasul, penginjil, guru, gembala. Nah, gembala ini pendeta. Nah, 5 jabatan ini harus dilengkapi.
Ya, silakan kalian lanjut ke pendetaan. Palingan tak tinggalin untuk sholat maghrib. Ya, nanti keputusannya saya ambil Ya udah. terakhir ya. Silakan. Siap. Pak Loding, Os ganteng. Ya, Rosi ini apa? Pendeta juga? Oten, saya mau menatar di orang tiga ini. Terlalu sesat di orang ini, Loding. Oke, Rosi, kalau begitu apa? Rosi buka Oke, kamera. Rosi. antarlah Rosi, antarlah. Buka kamera. Buka kamera. Silakan Rosi. Oke, silakan Pak Rosi, silakan ya. Oke, baik-baik ya. Ya, silakan. Mulai dari sekarang ngomong satu-satu. Bantuan ya. Anda tolong apa? Jadi apa? Wasit sementara untuk mereka, silakan. Oke, siap. Saya jadi wasit. Silakan. Mulai sudah, bukan lomba mute. silakanlah. Langsung mulai sudah. Siapa duluan? Silakan. Siapa yang pukul duluan? Silakan. Itu katanya Rosi katanya mau natar. Coba saya mau dengar. Natar apa dia? Iya, mau meluruskan dia katanya. Jadi Coba. Oke, jadi saya mau nanya dulu dengan Bang Galori ini. Bang Galori ini pendeta. Kamera dibuka Bang ada Rosi. legalitasnya Bang enggak Rosi, ini? di sini ada Bang Rosi, di sini ada perjanjian kekal, dibuka kamera dulu. Jadi kalau Bang Rosi bicara, yang lain mute ya, tolong teratur lah, ya. Oke. Biar saya dibilang Yang lain kepala mute. domba yang teratur begitu. Teratur lah, teratur. Silakan Rosi, buka kamera, sekalian buka mute, silakan. Silakan. Merajuk Rosi kan? Merajuk dia Rosi. Hilang dia. Rosi, turun dah jadi dia ndak cocok. Silakan lanjutlah Pak Papin sama ini siapa? Bang Tuan mute dulu Bang Tuan, Anda noise. Itu kawanmu ya, Papi? Silakan. Bang Papi. Bang Rosi tadi mana? Tadi katanya mau mengapa? Mau meluruskan yang tiga ini katanya gitu. Tapi pergi pula dia. Emang siapa dia? Dia ndak berani buka celana. Aduh. Dia ndak berani buka kamera. Iya, dia naik langsung nantang begitu. Siapa dia itu? Makanya. Kenakan betul saja. Bingung aku. Gayanya ngomong aja gak? Jadi gini loh Pak. Iya. Berarti kalau bisa kita melayani di satu tempat ataupun di beberapa tempat untuk sebagai pelayanan, berarti bisa dikatakan pendeta gitu tanpa ada SK. Bisa. Kalau jemaat itu yang pingin, contohnya, Bapak mau melayani, masuklah ke daerah Dayak, oke? Ada beberapa kakak, kita bilanglah 50 jiwa. Jiwa ini membuat, contohnya, Bapak mau pingin di gereja mana? Dan jemaat itu atas 50 kakak ini mengajukan contohnya itu ke GBDI. Tolong angkat ini hamba Tuhan ini menjadi gembala kami atau pendeta kami. Itu GBDI akan ngakuin. Kalau ini yang naik ini juga penatua, tapi saking tuanya dia sudah jadi kita rusak. Oke, tapi gini loh Pak, gini loh Pak Greo Glory, kan gitu. Kata dari pendeta itu milik organisasi, udah milik dari organisasi yang mempunyai sekolah. Ya kan tergolongkan organisasi. Nah, Enggak loh Pak. Protestan. Ini nanti mudah-mudahan ada Pak Pendeta yang melihat ini kan gitu, melihat apa kita ini, room kita ini. Mudah-mudahan ada hatinya untuk ini naik. di sebelah Ya kan, penatua gitu. Bang Papi. Bang Papi di sebelah ini penatua, tapi saking tuanya jadi penarusan. Abang loading. Bang Tuan, Abang Anda loading. mute. Anda apa? Noise. Enggak, saya mau rukat dulu ya. Saya mau rungkat. Oke, siap, ini siap. ada Oke, siap. ini ada Pak Paulus.
Dia mau luruskan. Ada. Oke, siap. Terima kasih. Pak Pendeta, saya tanya dulu. Terus Pak Pendeta jadi pendeta tanpa ditabiskan itu bagaimana caranya Pak Pendeta memberkati setelah selesai ibadah itu? Tangan diangkat juga. Ini bagus nih. Silakan. Selesaikan. Pak Pendeta, bagaimana caranya itu? Kalau Pak Pendeta tidak menjadi pendeta tanpa ikut prosedurnya itu, bagaimana caranya Pak Pendeta memberkati selesai ibadah itu? Tangan diangkat juga begitu? Begitu? Atau gimana caranya memberkati itu? Nah, makanya aku bilang tadi, dari awal kan udah saya bilang, kalau kita jemaat yang minta dan jemaat itu mengajukan surat kepada beberapa merek gereja untuk contohnya untuk saya untuk melayani, ya, pasti gereja manapun akan mengizinkan berdiri gereja di situ dengan atas nama pelayanan si anu di situ. Dan kita akan dilantik setelah itu. Berdirinya Setahu saya begini Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta tidak jadi pendeta tidak sesuai prosedur, itu nggak bisa diberkati, nggak ada pemberkatan untuk jemaat itu. Atau gimana menurut tanggapan Pak Pendeta itu? Begini saya sudah bilang, kalau Bapak bilang itu sudah, itu kan kayak gini Pak. Dari awal saya bilang, berisik banget. Iya, siapa yang berisik? Begini saja teman-teman, sudah azan, nanti baru kita lanjut lagi sebentar ya. Malam ya, kita bawa masalah kependetaan ini malam ya, habis sholat isya ya. Terima kasih semua ya. Oke. Terima kasih Paulis, terima kasih. Siap. Oke. Pak Pendeta, makasih ya. Oke teman-temannya, ternyata masalah kependetaan ini belum selesai. Nanti sebentar habis sholat isya ya, saya izin rungkat dulu, izin sholat maghrib dulu ya teman-temannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam live saya, dan apabila kalian mau kasih usulan silakan di DM ya. Oke, terima kasih. Bye-bye semua ya. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam satu Tuhan dan takbir. Allahu Akbar.